rakaat setelah beres sholat lalu berangkat ke sini. Nah, beliau di belakang gunung ini ya, menghadap ke kiblat, di hadapannya adalah gunung. Nah, gunung ini, Gunung Rahmat. Nah, dari ba'da zuhur sampai maghrib tidak pakai tenda. Kepanasan. Para malaikat turun dari langit. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wukuf yang terbesar. Pas hari Jumat ya, hari yang agung, bulan yang agung, bulan Dzulhijjah. Dan yang wukufnya juga makhluk yang teragung, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibarengi oleh malaikat termulia, pimpinan semua malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salatu dan para malaikat lain yang turun dari langit, yang jumlahnya tak terhitung. Lalu juga dengan kekasih-kekasih Allah, ahlul baitnya, karena tidak ada ahlu bait keluarga seorang Rasul yang paling mulia kecuali keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sahabat Rasul yang paling mulia kecuali sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul semua di sini ya. Sahabat yang tinggal di sana di sini semuanya tumplek di sini. Yang ikut dari Madinah, yang mukim di Mekah bergabung semuanya di sini. Ya. Subhanallah, fenomena yang teragung saat itu. Sehingga oleh Allah disebut Yaumal Hajjil Akbar dalam Quran. Disebut Haji Akbar. Haji Akbar itu bukan sekedar wukufnya hari Jumat. Haji Akbar itu nisbat kepada beberapa hal. Di antaranya kan, Haji Akbar itu yang satu wukufnya ya Jumat, kan? Jelas hari yang agung. Bulannya Dzulhijjah, bulan yang agung. Tempatnya Arafah, tempat yang agung. Nah, ada lagi yang disebut akbar, nisbat kepada siapa? Kepada yang wukufnya siapa? Yang wukufnya adalah makhluk teragung dan manusia-manusia agung. Bagaimana tidak disebut akbar? Ya? Haji Akbar, karena yang melakukan hajinya juga manusia-manusia agung. Ya. Nah, beliau wukuf sampai maghrib. Nah, disinilah diturunkannya ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pernyataan dari Allah bahwa Allah hari itu sudah menyempurnakan agamanya dan sudah menyempurnakan nikmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua keluarganya, para sahabatnya, dan kepada semua umatnya. Selesai tugas kerasulan sampai hari itu, artinya selesai, sudah disempurnakan agama. Kalau agama sempurna berarti nikmat dari Allah nanti sempurna, karena kesempurnaan nikmat sebagai pahala atas hambanya yang melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan imannya, Islamnya, ihsannya hambanya tersebut. Nah, ini yang disebut dengan agama. Ya, maka ketika sempurna ibadah kita, iman kita, Islam kita, ihsan kita, akan sempurna nikmat. Para sahabat dididik oleh Nabi sampai puncaknya kesempurnaan, kan? Sehingga sempurna pula kenikmatan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Para sahabat takbir semua, bahagia Allah ketika turun ayat itu, takbir, kecuali hanya satu orang yang tidak senyum, yang tidak ada raut wajah yang bahagia, enggak. Beliau malah menangis, menundukkan wajahnya. Ketika turun ayat itu menangis beliau terus. Dan dari saat itulah sampai wafat, ini sahabat ini tidak pernah senyum lagi. Siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak pernah kelihatan ketawa lagi dari semenjak hari itu turun ayat itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kaget, komen kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini kan artinya hari kemenangan ya. Allah sudah menyatakan bahwa nikmat sudah Allah sempurnakan, agama sudah Allah sempurnakan. Kenapa tidak bahagia? Yang lain pada bahagia, tapi malah engkau menangis, kan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Sayyidina Umar, dan Umar, tugas Rasul itu ya hanya satu, yaitu menyampaikan risalah dari Allah kepada umatnya. Kalau risalahnya sudah sempurna, lalu utusan Allah ini utusan Allah ini mau dikemanain?
Ada lagi tugasnya enggak? Yang sudah enggak ada tugasnya. Kalau enggak ada tugasnya, maka akan dipanggil oleh yang mengutusnya. Aku Umar mencium wafatnya, aroma wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Karena tugasnya selesai saat itu. Baru ngeh Sayyidina Umar bin Khattab. Baru ngeh. Ya. Sayyidina Bilal bin Rabah baru ngeh. Dari situlah Sayyidina Umar bin Khattab juga ikut menangis. Dan Sayyidina Bilal ikut menangis. Ya. Sehingga sampai pulang ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari rumahnya itu kedengaran nangisnya itu dari luar. Tiap hari, tiap malam menangis. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai datang kepada Sayyidina Abu Bakar menanyakan tentang kenapa itu menangis. Dan begitu diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali juga ikut menangis. Baru ngeh, oh iya ya, kalau sebagai utusan Allah kan tugasnya cuma satu, tabligh. Kalau urusan tablighnya sudah selesai, ya udah selesai. Nah, Masya Allah. Dan dicocokkan dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan ketika beliau berangkat dari Madinah. Begitu beliau berihram dari Bir Ali dalam haji wada tersebut, Nabi dari awal sudah mengisyaratkan. Apa Nabi berkata? Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amiha. Ambillah dariku manasik haji, ya, kalian semuanya. Barangkali kata Nabi, aku tidak bisa bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Kata. Jelas, setelah tahun itu, itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram selesai, ya. Lalu Safar, Dzulhijjah selesai, Muharram, Safar, Maulid, wafat. Jadi wafat Rasulullah SAW sepulang haji. Sepulang haji beliau jatuh sakit, semakin parah sakitnya sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Kan cuma berapa bulan? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, setelah beres Dzulhijjah di sini berarti pulang Muharram, Safar, 2 bulan lebih, ya, 2 bulan setengah lah. Dan Rasulullah SAW meninggalkan umatnya. Nah, jelas apa yang dikatakan dan apa yang diprediksi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ternyata benar. Rasulullah SAW tidak lama kemudian wafat. Nah, ini disebut haji wada. Kenapa disebut haji wada? Karena Rasulullah SAW setelah ini nggak haji lagi. Rasulullah wada. Wada itu pileleyan kepada umatnya, maka disebutlah haji wada. Haji wada, haji pileleyan gitu kan kepada umatnya, karena beliau tidak haji lagi. Beliau melaksanakan haji dalam masa kerasulannya itu 1 kali. Beliau melaksanakan umroh dalam masa kerasulannya 4 kali, ya. Tapi bukan berarti selama hidupnya segitu, enggak. Sebagian ulama mengatakan, jadi diprediksi Nabi SAW melaksanakan haji sebelum Rasul diutus menjadi Rasul. Dan sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul di muka bumi ini, Rasulullah sudah melaksanakan ibadah. Lalu dipertanyakan, ibadah ini ikut syariat siapa? Rasulullah tidak ikut syariat Rasul manapun, enggak. Tapi Rasulullah SAW punya syariat tersendiri, ya, dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, tanpa mengikuti syariat Rasul manapun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau biasa melaksanakan sholat, beliau melaksanakan ibadah, beliau melaksanakan juga haji, gitu kan? Tapi syariat beliau. Nah, ini yang yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, ya, para ulama-ulama Allah. Nah, kita sekarang datang ke sini adalah untuk mengetahui, ya, bagaimana bimbingan Rasulullah SAW kepada umatnya, bagaimana cara Rasulullah SAW menyampaikan risalah tahap demi tahap. 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah belum ada sholat, belum ada saum, belum ada zakat, belum ada haji, kan? Ada sholat itu 1 tahun lagi ke hijrah baru ada salat, karena Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan itu adalah 1 tahun lagi Rasulullah ke hijrah. Jadi baru ada salat. Saum malah belum ada. Saum Ramadan adanya tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, kan? Haji malah adanya, haji adalah
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. دعاء لأهل سوريا. نعم ما شاء الله نعم ندعوكم وندعو لكم. نعم إن شاء الله. نعم Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Nah, kita harus membayangkan bagaimana Rasulullah cara mendidik. Mendidik itu setahap demi setahap, ya. Diturunkan ayat Quran itu, ya, sekian ribu ayat Quran tidak sekaligus. Dalam 23 tahun dicicil oleh Allah untuk menjadi petunjuk, ya, kepada hamba-hambanya ketika menyikapi berbagai permasalahan dalam hidup, agar semua permasalahan itu mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Maka dicicil oleh Allah diturunkannya 114 surat dalam Al-Quranul Karim, diturunkannya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Tidak satu surat, ada yang satu surat, ada yang sebahagian ayat dari satu surat. Nah, ini dicicil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mentarbiyah umatnya pertama-tama urusan keyakinan dan keimanan dan akhlak itu didahulukan. Sehingga para sahabat Nabi belum mengenal salat, belum mengenal saum, belum mengenal haji, belum mengenal zakat, tapi para sahabat beliau sudah sempurna keyakinannya, sudah sempurna al-akhlakul karimahnya, dan kesabarannya, ketawakalannya, keridhaannya, Masya Allah, husnudzannya, segala akhlakul karimah semuanya, kekhusyuannya dan zikirnya kepada Allah Ta'ala itu sudah dibangun oleh Nabi jauh-jauh hari dari awal Nabi diutus, ya. Lalu urusan amaliyah secara jasad yang dilakukan oleh jasad seperti sholat, seperti saum, seperti haji, oleh Allah dibelakangkan. Nah, begitu pula kita dalam mendidik anak, mendidik keluarga, mendidik dan murid, kan? Begitu dia ingat itu, anak itu dikenalkan dulu kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan keyakinan dulu, ya, urusan akhlak dulu dibina. Sebelum anak ini kenal sholat, sebelum anak ini kenal saum, kan? Sebelum anak ini kenal zakat dan haji dan amal-amal ibadah lain. Nah, ini sekarang banyak yang salah tertib. Anak langsung disuruh sholat, dia belum kenal siapa yang disujudi, siapa yang disembah. Akhirnya dia tidak mengerti, saya mau apa sholat, buat apa sholat saya, buat apa puasa saya. Akhirnya seolah ini kayak olahraga, ya, seolah ini mah apa namanya adat saja, biasa saja, kan? Kehidupan muslim seperti itu tidak, ya. Jadi jangan sampai mendidik kita itu salah pada anak. Pertama-tama mendidik itu adalah keyakinan, mengenal Allah dulu. Jangan dulu dikenalkan sholat, kenalkan dulu kan kepada Tuhannya, kenalkan kepada Rasulnya, siapa Tuhan, siapa Rasul, kan? Terus dikenalkan segala semua sifat-sifat Allah dikenalkan, kebaikan-kebaikan Allah dikenalkan. Anak dibentuk menjadi anak yang selalu mengingat Allah sebelum mengenal salat. Anak dibentuk sebagai anak yang syukur kepada Allah. Anak dibentuk sebagai anak yang ridho kepada apa yang Allah pastikan, agar mengenal takdir, kan? Anak dibentuk agar tawakal. Anak dibentuk agar bergantung segalanya kepada Allah. Sebelum anak ini dikenalkan kepada salat, baru, dan setelah itu anak dikenalkan kepada salat, bahwa salat itu perintah Allah, hikmahnya begini, bahwa saum itu perintah Allah, hikmahnya begini, kan? Sampai haji itu diakhirkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendidik hambanya. Urusan haji paling akhir, subhanallah. Nah, lihat urusan salat, gitu kan? Itu dalam syariat pertama. Ada lagi yang lebih pertama lagi apa? Urusan keyakinan, urusan al-akhlakul karimah. Ini menunjukkan bahwa keimanan dan al-akhlakul karimah jauh lebih tinggi nilainya ketimbang ibadah jasad. Sekali lagi, keyakinan dan al-akhlakul karimah, akhlak hati yang agung, jauh lebih tinggi nilainya ketimbang semua amal jasad. Hatta dengan sholat, sepakat semua ulama,
Sepakat. Sholat adalah amalan yang lebih afdol dari semua amalan yang dohir yang dilakukan oleh jasad. Tapi ketika sholat dibandingkan dengan amal hati, al-akhlakul karimah, maka tetap sholat ada di bawah, dan amal hati, akhlak hati ada di atas peringkatnya. Nah, begitulah kita ada dalam membentuk agama di dalam hati kita, dalam jasad kita. Kita harus mendahulukan membangun keyakinan kita kepada Allah, membangun al-akhlakul karimah kepada Allah, membangun al-akhlakul karimah kepada sesama makhluk Allah. Nah, lalu kita setelah memahami itu, setelah faham kepada Allah, mengerti Rasul, mengerti agama. Nah, maka setelah itu akan penasaran, apa sih yang diperintahkan oleh Allah? Saya ingin menjadi hambanya. Akan nikmat di dalam beribadah, akan nikmat di dalam berkorban di jalan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka kita kesini bukan sekedar nengok ini Jabal Rahmah, bukan. Tapi tujuannya ini. Ayo bayangkan, bagaimana kehidupan baginda Rasulullah, bagaimana tarbiyahnya Rasulullah SAW kepada umatnya, bagaimana ta'lim dan tablignya Rasulullah SAW kepada umatnya, sampai lahirlah dari cetakan Nabi, dari pendidikan Nabi, tarbiyah Nabi, lahirlah manusia-manusia sempurna yang jumlahnya ratusan ribu. Sahabat Nabi di atas 100.000, 165.000 menurut sebagian riwayat. 165.000 semuanya menjadi manusia besar, jadi wali Allah semua, jadi ulama Allah semua. Bayangkan, yang disebut sahabat Nabi, ya sahabat, ya siddiqin, ya muqarrabin, ya solihin, ya syuhada, ya ulama, ya aulia. Itu juga orangnya. Beda dengan di zaman kita. Kita bisa saja ulama tapi tidak soleh, bisa saja soleh tapi tidak ulama, kan? Bisa saja ulama tapi tidak syahid. Kalau dulu enggak, Nabi mencetak orangnya itu juga, kan? Nah, ini keagungannya orang-orang yang dididik oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita di sini berdoa bersama-sama, karena ini bagian daripada tempat ijabah doa. Sekali lagi, ada tambahan bahwa Jabal Rahmah ada yang mengatakan ini tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam. Tidak. Di dalam tarikh, tarikh para ulama ahli tarikh tidak seperti itu, bahwa ini Jabal Rahmat bukan tempat pertemuan Nabi Adam. Tempat pertemuan Nabi Adam malah di dalam tarikh disebutkan adalah di Muzdalifah. Ada gunung, bukit apa? Bukit Juma. Juma itu adalah bukit pertemuan. Pertemuannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Siti Hawa. Karena diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa dibedakan oleh Allah tempatnya, dibedakan negerinya. Maka dipertemukan oleh Allah di mana? Di Muzdalifah. Dan di dalam wukuf di Arafah tidak ada kesunahan naik ke atas. Justru sunnahnya itu adalah di bawah, karena Rasulullah SAW wukufnya di bawah bukan di atas. Nah, ini agar mengklarifikasi pemikiran yang salah ini. Disebut dosa tidak, tapi ini adalah pemikiran yang harus dibenahi. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Nah, kita sekarang berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita semua hadir di tempat hadirnya baginda Rasulullah SAW, di tempat hadirnya para ahlul baitnya dan para sahabatnya saat itu, lalu diteruskan oleh para aulia, ulama, syuhada, salihin setelahnya sampai saat ini. Tempat ini tidak diragukan lagi menjadi tempat yang penuh berkah. Tanah Arafah bukan tanah haram. Sekali lagi, tanah Arafah bukan tanah haram, tapi tanah Arafah tanah yang agung. Ingat, jadi tidak semua yang tidak disebutkan nama tanah haramnya itu tidak agung, tidak. Termasuk tanah Arafah. Pahami? Ada yang menganggap tanah Arafah itu tanah haram, bukan. Ulama semuanya sudah mengatakan bahwa Arafah itu tidak termasuk tanah haram, masuknya tanah halal. Sehingga kalau dikira-kirakan kita niat ihram dari sini, ihram apa? Umroh sah.
Niatnya dari sini sah. Kenapa? Ini bukan tanah haram. Ini tanah apa? Halal. Tanah halal masuknya, tapi tanah yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Mari kita semua berdoa ya. Dan di sini ada batas nih. Tanah Arafah ini ada batas. Tuh ada tiang-tiang. Ada khusus batasan Arafah, di sekeliling ini ada batas. Dan kita jemaah haji Indonesia tidak ada yang diperkenankan, artinya yang dialokasikan oleh pemerintah dalam wukufnya dekat dari gunung ini. Tempat kita nanti kira-kira 4 km dari sini. Jadi kalau saya mau wukuf itu mau ke sini, wah jauh sekali. Kira-kira 4 km dari sini ya. Tempat kita kan, tenda kita nanti itu kan. Semuanya terjadi Indonesia semuanya di situ. Dari dulu enggak dirubah-rubah ya. Nah, kita sekarang berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan segala doa kita dan doa orang-orang yang minta didoakan oleh kita dikabul oleh Allah dengan keagungan baginda Rasulullah SAW dan para kekasihnya dan para waqifin yang wukuf di tempat ini daripada hamba-hamba Allah Ta'ala, dan dengan keagungan tanah Arafah ini semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa keluarga kita, keturunan kita, dosa-dosa orang tua kita dan leluhur kita, dosa-dosa guru-guru kita dan murid-murid kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, dan dosa-dosa semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, terutama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang menyayangi kita, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang pernah kita zalimi, semuanya mendapatkan hujan rahmat dan keberkahan, mendapatkan hujan ampunan, mendapatkan hujan anugerah dari Allah di dunianya, di alam kuburnya dan di akhiratnya. Dan semoga haji kita dan hajinya seluruh yang melaksanakan haji dan umrah diterima oleh Allah dan dimabrurkan oleh Allah. Dan saudara kita muslimin muslimat yang belum bisa melaksanakan haji dan umrah, semoga oleh Allah Ta'ala dikasih rezeki secepatnya bisa melaksanakan haji dan umrah dan ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilancarkan segala sesuatunya. Semoga perjalanan kita penuh hidayah dan taufik Allah. Perjalanan kita penuh ridha dan rahmatnya Allah. Perjalanan kita penuh keberkahan dan anugerah Allah. Penuh nikmat dan penuh kebahagiaan. Dikasih kesehatan dan keafiatan. Dikasih kegagahan di dalam melaksanakan tugas-tugas suci dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dipanjangkan umur kita semuanya ya, dan juga keluarga kita yang ada di rumah ya, semuanya ada dalam lindungan Allah. Panjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, dilimpahi rahmat dan keberkahan semuanya, dibimbing selamanya oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan bimbingannya, hidayahnya, dan semuanya dijadikan oleh Allah ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan, ahli keuntungan yang hakiki dan abadi dari dunia sampai surga. Dan semuanya ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, kita sekarang dipoto dari situ ya, menghadap